Salam damai sejahtera saya ucapkan kepada segenap pendengar Radio Terkasih yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan berada pada saat ini, saya Dr. Sifan Sanliao mengajak Anda untuk bersama dengan saya memasuki acara kita bersama, yaitu Mutiara Kebenaran. Mutiara Kebenaran adalah acara yang menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu nama program kita adalah Mutiara Kebenaran. Mutiara adalah sesuatu yang berharga, yang indah. Demikian juga kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran yang kita bicarakan bukanlah kebenaran yang subjektif, bukanlah kebenaran yang uh, menurut saya, menurut Anda. Bukan, itu bukan kebenaran absolut, saudara kasih Tuhan. Tetapi kebenaran absolut, sebagaimana nyata diberitahukan oleh Yesus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, di mana Tuhan kita berkata, Yohanes 17 ayatnya yang ke-17, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran absolut bisa kita temukan hari ini di dalam Alkitab. Oleh karena itu, Mutiara Kebenaran akan membahas kebenaran absolut, yaitu Alkitab. Dan dalam acara Mutiara Kebenaran ini, kita membahas Perjanjian Lama, saudara kasih Tuhan. Perjanjian Lama kita akan bahas. Bagi Anda yang sudah ikut acara Mutiara Kebenaran cukup lama, Anda sudah tahu pola kita. Kita membahas satu pasal demi satu pasal, atau satu perikop demi satu perikop. Biasanya satu pasal, saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang ada dua pasal yang digabung menjadi satu, atau satu pasal dipecah menjadi dua. Tapi intinya dalam kurang lebih 30 sampai 1 jam mendatang, ya, kurang lebih 40-an menit biasanya, 45 menit atau 50 menit, kita akan membahas satu pasal firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah sampai kepada kitab Bilangan, yaitu Bilangan pasalnya yang ke-33. Bilangan pasal 33. Jadi kalau Anda punya Alkitab, silakan Anda buka di sana pada saat ini. Kitab Bilangan, kitab keempat dalam Alkitab kita. Sudah 32 pasal kita bahas bersama. Kita sudah mendekati kepada penghujungnya di sini, yaitu Bilangan pasalnya yang ke-33. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Kami sungguh berterima kasih untuk segala apa yang kau lakukan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur anakmu Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan Tuhan, itu termasuk kami yang saat ini berkumpul melalui radio atau melalui rekaman atau melalui internet ini ya Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan, saat ini Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami ketika kami membahas kebenaran firman-Mu dalam kitab Bilangan. Kiranya Engkau yang sertai, Engkau bukakan pengertian kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, Bilangan pasalnya yang ke-33. Ini adalah suatu pasal rangkuman, boleh dikatakan. Suatu pasal rangkuman. Coba kita buka dulu. Dan kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat saya bacakan. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar, oleh tangan dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Oke, jadi pasal ini akan menceritakan kepada kita tempat-tempat persinggahan orang Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai di saat ini, atau di pencatatan Bilangan 33 ini, yaitu beberapa saat sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan itu. Jadi mereka sudah 40 tahun kurang lebih di padang gurun, dan mereka sudah berjalan, berkeliling, dan ini adalah rangkumannya. Lewat mana-mana saja begitu ya. Tapi tentu yang pertama-tama diingatkan di sini adalah bahwa mereka keluar dari Mesir, saudara kasih Tuhan. Yang mereka keluar dari Mesir, dikatakan di ayat 1, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Mereka keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa dan Harun.
Alkitab mencatat bahwa 430 tahun lamanya mereka berada di Mesir sebagai budak, saudara. Kita masih ingat ceritanya bagaimana mereka bisa sampai ke Mesir. Kita sudah bahas ini di kitab Kejadian. Tapi Anda bisa mengingat-ingat kembali bahwa pertama-tama Tuhan mulai mempersiapkan suatu bangsa pilihan, yaitu ketika Dia memilih Abraham. Dia memilih Abraham dari tanah Ur Kasdim. Ur Kasdim itu daerah Babilonia sana, di agak timur dan agak timur ke utara dari Israel. Dan Tuhan memanggil Abraham keluar. Tuhan memanggil dia ke tanah Kanaan, ke tanah yang akan Dia berikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Dan Abraham taat sama Tuhan. Dia pergi dengan iman, tanpa mengetahui, tanpa pernah melihat tanah itu. Dia pergi, dia percaya kepada janji Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan bahwa tanah itu akan diberikan kepada keturunannya. Walaupun saat itu Abraham sama sekali tidak memiliki keturunan. Dia dan istrinya Sarah tidak memiliki anak, tetapi Abraham percaya. Dan dari situlah, dari iman percaya Abraham itu, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran kepadanya. Dan Abraham dipilih untuk menjadi bangsa yang akan menurunkan Mesias, bangsa pilihan, saudara. Dan Abraham melahirkan Ishak memang secara ajaib, setelah dia sebenarnya mati pucuk gitu ya. Secara manusia tidak mungkin lagi dia dan Sarah punya anak, tapi melalui mukjizat Tuhan dia melahirkan Ishak. Nah, Ishak melahirkan Yakub, saudara, yang akhirnya terpilih. Sebenarnya dia punya saudara Esau, saudara kembarnya, tetapi Esau sama sekali tidak mau peduli dengan hal-hal rohani, dan Tuhan memilih Yakub. Nah, kalau kita lihat di sini, akhirnya Yakublah yang melahirkan 12 suku Israel. Dan sebenarnya Yakub tidak punya rencana untuk pergi dari tanah Kanaan. Dia percaya janji Tuhan bahwa dia akan mewarisi dan keturunannya akan mewarisi tanah perjanjian itu. Tetapi datang kelaparan, dan untuk menyelamatkan seluruh bangsa itu, ya, Tuhan telah mengirim Yusuf terlebih dahulu ke Mesir, sehingga Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir. Yusuf telah menjadi mangku bumi, telah menjadi orang nomor 2 di bawah Firaun sendiri. Dan akhirnya Yusuf mengundang seluruh keluarganya ke Mesir. Dan memang akhirnya mereka pindah ke Mesir, saudara. Dan di sana terpelihara hidup mereka selama tahun-tahun kelaparan. Dan selama tahun-tahun itu pula lah Yusuf menyelamatkan Mesir juga melalui polisi-polisi kebijaksanaan kenegaraannya yang sangat-sangat berhikmat sebenarnya, sehingga pada saat itu Mesir menjadi superpower, saudara. Tentu keluarganya Yusuf ya mendapat status yang khusus. Mereka di tahun-tahun awal itu sangat makmur tentunya, dan mereka sangat dihormati oleh orang-orang Mesir. Tapi saudara yang kasih Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tentu penguasa berganti, Firaun berganti. Akhirnya muncullah Firaun yang tidak mengenal apa yang dilakukan oleh Yusuf. Bukan berarti tidak mengenal di sini, tidak tahu sama sekali, ya, tapi ya mengabaikan saudara sama Tuhan. Nah, sejarah mencatat memang terjadi pergantian dinasti ya dalam sejarah Mesir, di mana sebelumnya di zaman Yusuf yang memerintah itu adalah dari keluarga dinasti yang sebenarnya adalah pendatang di Mesir, gitu. Dinasti yang sebenarnya adalah pendatang, yang kemudian akhirnya dikup ya, atau berontak, ada pemberontakan, dan akhirnya mereka digulingkan. Akhirnya yang di Mesir itu menjadi penguasa adalah dinasti dari orang Mesir asli, begitu. Tentunya mereka benci kepada orang Israel, kepada orang Yahudi, orang Ibrani yang sepertinya mewakili pendatang-pendatang yang dulu sempat memerintah, begitu kan. Nah, akhirnya mereka mulai menganiaya orang Israel. Mereka menganiaya orang Israel, memperbudak mereka, bahkan sempat melakukan genosida, melancarkan genosida atau pogrom namanya ya. Di mana mereka ingin memusnahkan yang namanya bangsa Ibrani ini, bahkan sampai semua bayi laki-laki harus dilempar dan sebagainya ke Sungai Nil. Tetapi Tuhan tetap memelihara, dan dari semua itu justru lahirlah seorang Musa. Nah, Musa yang kita baca di sini, saudara-saudara. Dan kenapa Tuhan biarkan mereka di sana? Oh ya, Tuhan membiarkan mereka di sana untuk membentuk mereka sebagai suatu bangsa. Dan sebenarnya kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ya, Tuhan sedang menunggu, Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa Kanaan untuk bertobat sebenarnya, untuk berbalik kepada Tuhan. Demikianlah kalau kita baca di Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ini janji Tuhan kepada Abram waktu itu, atau Abraham, di mana dia berkata, Tuhan sudah bernubuat di ayat yang ke-13, Kejadian 15 ayat 13, ketahuilah dengan sesungguhnya
bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini sangat-sangat ditepati dengan luar biasa. Ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah, ini juga digenapi. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi salah satu alasan Tuhan membiarkan orang Israel sekian ratus tahun di Mesir adalah bukan hanya untuk membentuk mereka dan lain sebagainya, tetapi juga Tuhan sebenarnya menantikan orang-orang Amori, orang-orang Kanaan untuk bertobat kepadanya. Tapi mereka bukan bertobat, kejahatan mereka makin besar, dan ketika genap waktunya bahwa sudah tidak bisa lagi, mereka harus dihukum. Pada saat itulah Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir untuk segera menghukum mereka, begitu. Nah, inilah kita lihat saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita kembali ke dalam Bilangan pasal yang ke-33, nah kita kembali di sini, akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir ketika waktu yang ditentukan oleh Tuhan itu tiba. Nah, kita lihat ayat yang kedua, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi ini adalah kalimat yang mungkin biasa bagi kita, tapi memiliki signifikansi dalam peperangan atau pertarungan Alkitab sebenarnya. Nah, Anda tahu bahwa Alkitab kita ini diserang dari berbagai pihak, dan orang-orang liberal sangat suka menyerang Alkitab. Mereka mengeluarkan teori yang macam-macam, mengeluarkan segala macam keraguan-raguan. Nah, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak benar-benar sudah lahir baru, tetapi karena ada di gereja. Nah, kenapa mereka bisa ada di gereja padahal belum lahir baru? Nah, inilah kejahatan dari baptisan bayi, saudara Tuhan. Saya katakan kenapa bisa ada teolog-teolog liberal, karena gereja-gereja berkompromi dan melaksanakan baptisan bayi. Ya, ketika Roma Katolik berkuasa, mereka membuat aturan tentang baptisan bayi, dan ketika kaum Protestan, para reformator melakukan reformasi, salah satu kesalahan mereka yang paling utama adalah mereka tidak menghilangkan baptisan bayi. Mereka tetap mempertahankan baptisan bayi yang telah mereka pelajari dari Katolik, dan itu menimbulkan dampak yang luar biasa. Dari situlah muncul liberalisme. Liberalisme muncul karena ada orang-orang teolog-teolog yang tidak percaya Tuhan, sebenarnya tidak sungguh-sungguh diselamatkan, tapi mereka ada di gereja, mereka mempunyai posisi, mereka belajar teologi sampai ke tingkat doktor dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka waktu kecil dibaptis, dan mereka tidak pernah bertobat waktu mereka besar, tapi mereka mengambil jalur pendidikan dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka menjadi profesor-profesor di berbagai seminari, mereka menjadi doktor-doktor, mereka menjadi pendeta-pendeta, tapi mereka tidak pernah percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi. Mereka hanyalah orang Kristen. Akhirnya mereka mengeluarkan teologi liberal, sudah Tuhan. Mereka mengeluarkan teologi liberal, dan teolog liberal telah sejak lama melancarkan kritik terhadap Alkitab. Dan jenis kritik ada macam-macam. Ada yang disebut higher criticism atau kritik tinggi, istilahnya begitu ya, kritik tinggi. Nah, kritik tinggi ini maksudnya apa? Dia mengkritik siapa yang menulis Alkitab. Nah, kita sudah bahas di awal ketika kita mulai kitab Bilangan, bahkan ketika kita mulai kitab Kejadian, mulai kitab Keluaran, mulai kitab Imamat, dan juga mulai kitab Bilangan. Setiap kali mulai, saya selalu tekankan bahwa yang menulis kitab-kitab ini adalah Musa. Musa, dan Alkitab dengan tegas berkata itu adalah Musa. Yesus berkata itu adalah Musa dalam Lukas pasal yang ke-24. Kalau Anda punya waktu untuk membuka ke sana, Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44. Di sini Yesus berkata bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Jadi Tuhan Yesus mengakui bahwa yang menulis kitab Taurat adalah Musa sendiri, begitu. Nah, sebenarnya di dalam kitab Taurat itu sendiri juga sudah jelas. Salah satunya di Bilangan 33 yang sudah tadi kita baca nih. Bilangan 33 dikatakan Musa menuliskan perjalanan mereka. Musa yang menulis, Tuhan. Musa yang mencatat tentang perjalanan orang Israel. Di manakah perjalanan orang Israel itu bisa ditemukan? Ya, di Keluaran, di Imamat, di Bilangan, dan di Ulangan. Musa yang menulis itu. Jadi jelas sekali di sini katakan Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dan ini sebenarnya adalah pernyataan yang sudah sangat jelas, sehingga saya heran ada orang yang masih mempertanyakannya. Nah, tentu teologi liberal juga dipengaruhi oleh banyak hal yang lain. Misalnya,
waktu teolog liberal itu berkembang, berkembang pula pada saat itu sebenarnya adalah teori evolusi, ya, teori evolusi yang berkata bahwa manusia itu pelan-pelan makin pintar, pelan-pelan makin kompleks, dan tadinya itu kera gitu, kera dan monyet-monyet, ya, dan bahwa seluruh makhluk hidup berkembang dari yang lebih sederhana menuju ke yang lebih kompleks begitu. Tetapi kalau kita lihat, ya, tidak ada dasar sama sekali, tetapi itu mempengaruhi teolog liberal sehingga mereka mulai berpikir manusia dulu itu bodoh-bodoh, ya. Mereka dipengaruhi oleh berbagai ilustrasi manusia gua. Jadi bayangkan Musa itu 3.500 tahun yang lalu, saudara. Ya, mereka berpikir Musa ini tidak mungkin menulis sesuatu yang sedemikian kompleks, ya, seperti 5 kitab Taurat ini. Ini pasti ditulis oleh orang yang setelah dia, gitu. Dan siapa yang menulisnya? Editor-editor yang tidak dikenal. Jadi sungguh-sungguh kacau dan sungguh-sungguh menyedihkan sebenarnya teori ini, bahwa katanya ada teolog-teolog yang tidak dikenal yang menulis kitab Taurat, padahal ini adalah kitab yang paling dihormati oleh orang Yahudi, bahwa mereka bisa sampai tidak tahu siapa penulis kitab-kitab mereka yang paling dihormati. Itu adalah suatu proposisi yang sangat konyol sekali, saudara kasih Tuhan. Dan mereka berkata, oh, Musa belum bisa menulis mungkin, tetapi itu semua sudah dipatahkan oleh penemuan arkeologi, saudara. Penemuan arkeologi sudah menemukan bahwa bahkan jauh sebelum zamannya Musa, zamannya Abraham sekalipun, Abraham itu bisa dikata 500-an tahun sebelum Musa, saudara. Jauh sebelum Musa, Abraham sekalipun sudah pandai membaca, pandai menulis. Jadi sama sekali tidak bermasalah. Bahkan sudah ditemukan penemuan arkeologi seperti hukum Hammurabi dan lain sebagainya, yang bahkan lebih tua dari hukum Musa. Itu pun manusia sudah bisa membuat hukum yang sedemikian. Jadi sama sekali tidak ada masalah bagi posisi Alkitab Musa yang menulis ini, sedangkan posisi liberal bahwa bukan Musa yang menulis kitab Bilangan dan kitab Taurat, itu adalah posisi yang bukan hanya konyol, tak bisa dipertahankan dari segi Alkitab maupun dari segi ilmu pengetahuan. Oke, coba kita lihat lagi di sini. Masih di Bilangan pasal yang ketiga ya. Nah, kita masuk ke ayat yang ketiga sekarang. Mereka berangkat dari Rameses. Ya, jadi ini titik awal berangkatnya mereka dari Mesir, gitu. Ingat bahwa orang Israel ditaruh di tanah Goshen waktu itu, waktu mereka datang dari Kanaan, ya, waktu mereka pindah. Dan tetapi ketika mereka ditindas, mereka sudah dipindahkan ke berbagai kota-kota untuk membangun kota-kota perbekalan, gitu. Salah satunya adalah Rameses, dan rupanya mengantisipasi keluarnya, mereka sudah berkumpul di Rameses, gitu. Ingat, mereka semua sudah berkumpul untuk Paskah. Nah, ini juga ada hubungannya. Coba kita lihat di ayat 3. Pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar, oleh tangan dinaikkan di depan mata semua orang Mesir, gitu. Jadi kita melihat di sini, kapan mereka keluar sudah jelas. Tempat mereka keluar adalah Rameses. Kapan mereka keluar? Bulan pertama tanggal ke-15, dan tanggal 14-nya adalah hari Paskah. Bulan pertama disebut Nisan, jadi ini 14 Nisan Paskah. Dan pada malam itu juga mereka makan domba yang telah disembelih, dan ya, mereka akhirnya keluar pada tanggal 15-nya. Dan pada tanggal 14 itu juga Tuhan membunuh semua anak sulung Mesir, ya. Dan orang Mesir jadi dikatakan di ayat yang keempat, sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung. Alkitab di kitab Keluaran mencatat bahwa anak sulung dari binatang, anak sulung budak, anak sulung orang-orang Mesir biasa, anak sulung bangsawan, sampai kepada anak sulung dari Firaun sendiri, semua mati pada hari itu. Kecuali orang Israel, ya. Kecuali orang-orang Israel yang sudah digantikan oleh domba. Ya, jadi ada domba yang sudah disembelih, darahnya dipoleskan di ambang pintu, dan itu melambangkan bahwa ada yang sudah mati bagi di rumah itu, yaitu domba, sehingga tidak perlu lagi ada yang mati. Dan ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Korintus, Paulus berkata, anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia bagaikan anak domba yang mati menggantikan anak sulung Israel. Dan saudara kasih Tuhan, orang Mesir yang tidak mau percaya, mereka anak sulungnya harus mati. Demikian juga setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia harus mati, saudara kasih Tuhan. Dia harus mati karena dosa-dosanya, karena Tuhan berkata upah dosa ialah maut. Pertanyaannya, sudahkah Anda ditanggung? Sudahkah Anda digantikan oleh anak domba Allah? Sudahkah Yesus Kristus
menanggung dosa Anda. Ingat, dosa Anda tidak bisa diselesaikan dengan amal dan ibadah. Dosa Anda tidak bisa diselesaikan. Anda mau dengan puasa. Anda mau puasa 1 bulan kah? Anda mau puasa 2 bulan kah? Anda mau puasa 1 tahun kah? Tidak bisa menghilangkan dosa. Anda tidak bisa menghilangkan dosa dengan pergi ke suatu tempat. Pergi ke Yerusalem tidak bisa. Pergi ke Mekah tidak bisa. Pergi ke Vatikan tidak bisa. Mau pergi kemana? Ziarah, haji kah namanya? Atau apalagi? Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan dan menghilangkan dosa. Dosa hanya bisa dihilangkan ketika Yesus Kristus menanggung dosa itu bagi Anda. Itu satu-satunya jalan. Itu satu-satunya jalan, tetapi itu jalan yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Maukah Anda menerimanya? Maukah Anda diselamatkan? Siapapun Anda pada hari ini adalah tantangan bagi Anda. Kalau Anda tidak mau, maka seperti orang Mesir, mereka harus meratapi kehilangan anak sulung mereka. Dan Anda suatu hari akan meratapi jiwa Anda di dalam neraka kalau Anda tidak pernah menyelesaikan masalah dosa Anda dan menyerahkannya kepada Yesus Kristus. Nah, kita melihat di sini dan ya, kenapa dikatakan di ayat yang keempat di sini, sebab Tuhan menjatuhkan hukuman kepada para Allah mereka, Allah orang-orang Mesir, saudara yang kasih Tuhan. Dan 10 itulah memang sudah dilaksanakan oleh Tuhan sebelum orang Israel akhirnya keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang diangkat katanya. Dan 10 tulah ini bukan random, bukan acak, tetapi sudah Tuhan desain sedemikian rupa untuk memukul hati nurani orang Mesir, untuk memperlihatkan kebodohan sistem penyembahan mereka. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa satu-satu orang Mesir punya dewa-dewi yang banyak sekali, dan satu demi persatu Tuhan memperolok dan memperlihatkan betapa tidak berdayanya dewa-dewi yang menjadi panutan, yang menjadi pedoman bagi orang-orang Mesir, ya. Orang Mesir sangat memuja Sungai Nil. Sungai Nil adalah mereka jadikan semacam dewa karena ya banyak kehidupan mereka bergantung pada Sungai Nil. Tapi Tuhan tunjukkan betapa tidak berdayanya dewa mereka kalau Tuhan menghukum dan Sungai Nil menjadi darah pada tulah yang pertama, saudara yang kasih Tuhan. Dan mereka juga menyembah dewa katak, saudara. Tapi Tuhan jadikan itu menjadi suatu tulah bagi mereka. Segala macam, satu demi satu. Ini sudah pernah kita bahas. Anda boleh mendengar kembali, ya, apa itu Mutiara Kebenaran yang membahas kitab-kitab atau pasal-pasal di kitab Keluaran. Anda bisa melihat satu demi persatu dewa-dewi orang Mesir ditarget oleh Tuhan, ya. Mereka menyembah lembu, ya. Kemudian ada penyakit sampar yang mengenai lembu dan sebagainya. Dan salah satu dewa paling besar mereka adalah dewa matahari. Kita kenal dewa Ra namanya. Pada tulah yang ke-9, Ra ini, ya, matahari yang mereka sembah sebenarnya, akhirnya Tuhan gelapkan, ya. Wow, sudah yang kasih Tuhan. Tidak ada yang berdaya di hadapan tangan Tuhan. Sama seperti Dagon, dewa orang Filistin, ketika di hadapan tabut Tuhan memukul dewa Dagon sehingga menjadi sujud menyembah. Dan dewa Ra juga, ya. Sebenarnya tidak ada dewa Ra itu, sudah yang kasih Tuhan. Itu adalah bohongan, itu adalah iblis, ya. Dan tetapi matahari berada di bawah kontrolnya Tuhan. Betapa bodoh kita yang mau menyembah ciptaan bukan menyembah pencipta, gitu. Dan pada tulah yang terakhir ini, ya, anak sulung, ya, ini juga menyerang salah satu kepercayaan orang Mesir bahwa Firaun itu adalah dewa. Firaun adalah dewa dan putra mahkotanya adalah dewa juga, saudara. Dan ini dipatahkan oleh Tuhan. Dan putra mahkota Firaun yang dianggap dewa, yang dianggap titisan dari dewa matahari, Tuhan bunuh. Dan ya, ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi mereka dan bagi sistem kepercayaan mereka. Tapi ini adalah tindakan kasih dari Tuhan. Siapa tahu ada di antara mereka yang bisa menjadi percaya dan berkata, ya, betapa bodoh saya mau percaya hal ini yang tidak ada kuasanya. Jangankan melindungi saya, melindungi diri sendiri pun tidak bisa. Dan saya kasih Tuhan, ini yang Tuhan inginkan. Sehingga akhirnya orang Israel keluar dengan tangan yang diangkat tadi di ayat yang ketiga di depan mata semua orang Mesir. Mereka bukan keluar sembunyi-sembunyi, mereka bukan keluar dengan malu-malu, mereka bukan curi-curi keluar, mereka keluar dengan di depan mata semua orang Mesir. Dan ini adalah kemenangan yang Tuhan berikan. Bahkan di Keluaran dikatakan mereka meminta harta benda dari tetangga-tetangga mereka, dan tetangga-tetangganya, karena semua tulah yang terjadi, mereka dengan murah hati memberikan semuanya kepada orang kepada orang Israel, supaya mereka bisa keluar, bisa pergi saja dari tempat mereka, gitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang dari ayat yang kelima. Kita baca ayat 5 sampai ke ini, sampai ke ayat yang ke-16, gitu ya. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-16 di sini berbunyi apa? Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot.
mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam, dan di tepi padang gurun mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Zephon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun, lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam, kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi Laut Tebrau. Mereka berangkat dari Laut Tebrau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Ya, saudara yang kasih Tuhan, jadi kita melihat di sini perjalanan mereka ya bisa kita bagi menjadi bagian pertamanya ya, yaitu dari Mesir mereka sampai ke Gunung Sinai begitu. Dan kita bisa menelusuri kembali jalan mereka dari Rameses ke Sukot dan lain sebagainya. Akhirnya ke Etam ya, di ayat 7 akhirnya sampai ke Etam. Nah, dari Etam ini mereka balik kembali ke Pihahirot katanya. Nah, ini langkah yang aneh sebenarnya, langkah yang aneh. Mestinya mereka tidak usah balik kembali gitu. Tapi firman Tuhan berkata mereka sengaja mengambil jalan yang agak aneh, mereka balik kembali. Dan Tuhan sengaja melakukan ini karena Tuhan tahu bahwa Firaun akan mengeraskan hatinya, akan mengejar orang Israel, dan Tuhan masih ingin berurusan yang terakhir kali dengan Firaun, saudara kasih Tuhan. Dan ya, tokoh Firaun ini sungguh ini ya sangat-sangat menarik sekali. Alkitab berkata bahwa dia mengeraskan hati, dan setelah dia mengeraskan hati, Tuhan mengeraskan hatinya. Dan di dalam Roma pasalnya yang ke-9, Roma pasal 9 ini sering disalah mengerti ya, ada kaum Calvinis yang menafsir Roma 9 untuk mendukung unconditional election, dalam pengertian Tuhan sudah menentukan sebagian orang masuk surga dan menentukan sebagian orang masuk neraka, dan Firaun termasuk yang ditentukan masuk neraka begitu ya. Dan Calvinis berkata bahwa karena Firaun ditetapkan masuk neraka lah, makanya Tuhan mengeraskan hatinya, dan makanya dia menolak terus permintaan bangsa Israel, dan akhirnya Tuhan hancurkan dia. Tetapi tidak demikian, saudara Tuhan. Tuhan bukan sengaja sudah tetapkan dia masuk neraka begitu, tetapi Tuhan melihat bahwa dia tidak beriman. Nah, coba kita buka Roma 9 ayat yang ke-17. Roma 9 ayat yang ke-17. Sebab itu kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ya, jadi Tuhan sempat berfirman kepada Firaun, aku membangkitkan engkau supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Tetapi ini tidak berarti bahwa Firaun harus menolak permintaan bangsa Israel. Jadi kalau Firaun mau menyerah sama Tuhan, mau mengakui kekuasaan Tuhan dan membiarkan orang Israel pergi, itu pun nama Tuhan menjadi masyhur ya. Karena Firaun atau Mesir di sana sebagai negara superpower, dan kalau Firaun mau bertobat, maka masyhurlah nama Tuhan, begitu kan? Bahwa bangsa yang begitu besar pemimpinnya mau tunduk sama Tuhan, bertobat begitu. Tetapi kalau dia tidak mau bertobat, dan Tuhan akan datangkan tulah-tulah yang hebat sehingga akhirnya orang Israel pun bagaimanapun akan keluar dan pergi dari sana, dan itu pun akan memasyhurkan nama Tuhan. Jadi intinya apapun yang Firaun lakukan ya, mau dia bertobat, mau dia tidak bertobat, Tuhan telah menetapkan bahwa tujuannya untuk memasyhurkan namanya pasti akan terjadi begitu, pasti akan terjadi. Nah, sehingga di ayat 18 di Roma 9 ayat 18 dikatakan, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi siapakah yang akan ditegarkan hatinya oleh Tuhan? Yaitu orang yang menegarkan hatinya sendiri, saudara kasih Tuhan. Jadi Tuhan punya kriterianya sendiri. Dia akan menegarkan hati siapa yang dikehendakinya, dan dia menegarkan hati orang yang menegarkan hatinya sendiri. Sehingga ayat 19 berbunyi, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Nah, kalau kita melihat konteks tadi ayat 17 dan 18 mengenai Firaun, maksudnya di sini adalah bahwa kalau misalnya Firaun itu Firaun mau bertobat, toh nama Tuhan masyhur dan Israel akan keluar. Kalau Firaun tidak mau bertobat, nama Tuhan juga masyhur dan Israel juga akan keluar. Jadi apapun yang Firaun lakukan, ya kehendak Tuhan yang terjadi begitu. Apapun pilihan Firaun, kehendak Tuhan yang terjadi, begitu ya. Nah, maka
Apa yang terjadi di ayat 19? Mungkin ada yang bilang, kalau begitu ya mestinya dia tidak menyalahkan kita begitu. Kan dia yang menciptakan kita. Dia menciptakan kita untuk tujuan istilahnya tujuan mempermuliakan dia, namanya dimasyhurkan, begitu kan? Tetapi Tuhan bilang tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Aku memang menciptakan engkau untuk tujuan memasyhurkan namaku, begitu. Aku membangkitkan Firaun untuk tujuan memasyhurkan namaku. Ya, tetapi kalian tetap harus memilih pilihan yang benar. Kalian tetap bertanggung jawab, begitu. Ya, nah, jadi kita lihat di sini akhirnya di ayat 20 Tuhan bilang, "Hei, aku adalah pembuat tukang periuk." Ya, dan kamu tidak bisa protes bahwa aku punya suatu tujuan untuk memasyhurkan namaku dalam dirimu. Gitu. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa ketika Firaun menolak rencana Tuhan dalam dirinya, akhirnya nama Tuhan dimasyhurkan karena tulah-tulah yang muncul. Tapi mestinya Firaun bertobat dan menerima Tuhan, ya, menerima perkataan Musa, bertobat, dan nama Tuhan tetap akan masyhur. Tetapi Firaunnya sendiri akan menjadi bersekutu dengan Tuhan, bukan menjadi musuhnya Tuhan, gitu. Nah, Tuhan tahu bahwa Firaun berkeras hati, dan Tuhan juga mengeraskan hatinya, sehingga akhirnya dia mengejar orang Israel. Dan kita sudah tahu ceritanya, saudara. Dia mengejar orang Israel terjebak di tepi laut. Dan pertama orang Israel banyak yang tidak beriman dan berkata, habislah kita. Tetapi akhirnya Tuhan membelah laut itu, Laut Merah, ya. Di lembaga Alkitab Indonesia sering diterjemahkan Laut Teberau. Ini adalah Laut Merah itu. Dan mereka menyeberangi dari tengah-tengah laut, katanya. Ini adalah satu-satunya bangsa, Israel adalah satu-satunya bangsa yang dalam perjalanannya bisa berkata bahwa, hei, kami ini menyeberangi laut, gitu. Dan kita melihat beberapa nama disebut di situ. Mereka sampai ke Mara, kemudian ke Elim, dan di mana ada masalah juga disebut, ya, di Rafidim, di situ tidak ada air dan sebagainya. Akhirnya mereka sampai ke Gunung Sinai, dan di Gunung Sinai mereka di sana sekitar 1 tahun lebih di sana. Ngapain saja mereka di sana? Oh ya, saudara kasih Tuhan, ya. Mereka menerima hukum Tuhan, dan Musa sempat di atas sana 40 hari 40 malam. Dan ketika mereka menunggu Musa, mereka membuat lembu emas. Di situ peristiwa lembu emas terjadi. Sehingga ketika Musa turun, dia marah sekali, dia pecahkan loh batu itu. Sehingga dia harus naik lagi ke atas gunung 40 hari 40 malam lagi, saudara. Itu saja sudah 2,5 bulan, ya, hampir 3 bulan. Ya, tetapi kita melihat bahwa akhirnya setelah itu mereka juga menghabiskan waktu untuk membangun kemah suci, sehingga barulah setelah tahun kedua, ya, mereka mulai berangkat lagi dari Gunung Sinai. Nah, itu kita baca dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-37. Ayat 17 sampai 37 saya bacakan. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Ayat 21. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Har Syafer. Mereka berangkat dari Har Syafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makelot. Mereka berangkat dari Makelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Hor Gidgat. Mereka berangkat dari Hor Gidgat lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Aprona. Mereka berangkat dari Aprona lalu berkemah di Ezion Geber. Mereka berangkat dari Ezion Geber lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kadesh. Mereka berangkat dari Kadesh lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ya, kita melihat di sini akhirnya ketika orang Israel berangkat dari Sinai, mereka melalui beberapa tempat yang penting, saudara kasih Tuhan. Dikatakan mereka lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali Kibrot Ta'awa, itu terjadi di pasalnya yang ke-11, ya, Bilangan pasal 11. Di situ orang Israel bersungut-sungut meminta
minta daging sama Tuhan, ya, dan mereka rakus dengan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih mereka daging, ya Tuhan kasih mereka daging, Tuhan kasih mereka burung puyuh, gitu. Tetapi ketika karena kerakusan mereka, maka Tuhan menghantam mereka dengan tulah. Dan ketika mereka sedang makan, ya, kalau kita baca bilangan 11 ayat 33, ya, katakan selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, ya, bangkitlah murka Tuhan dan lain sebagainya, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan tulah yang hebat. Dan di ayat 34 dikatakan, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'wa, gitu ya, Kibrot Ta'wa. Dan ini adalah tempat mereka dipukul oleh tulah. Dan di ayat 35, dari Kibrot Ta'wa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, gitu, ke Hazerot. Nah, lalu kalau kita telusuri lagi dari Hazerot kemana, coba kita lihat di bilangan 12, ya, dari Hazerot ke ayat yang ke-16. Bilangan 12 ayat 16, kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Ya, jadi rupanya dari Hazerot mereka berangkat ke padang gurun Paran, suatu tempat yang tidak terlalu jauh, yaitu di Kadesh Barnea. Begitu, coba kita lihat di pasal 13 ayat yang ke-25 dan 26. Jadi di padang gurun Paran inilah mereka mengirim 12 orang pengintai. Dan ketika 12 pengintai itu kembali, mereka kembali ke perkemahan Israel. Di mana perkemahan Israel waktu itu? Kita lihat di bilangan 13 ayat 25 dan 26. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh di padang gurun Paran, begitu. Jadi di padang gurun Paran persisnya di mana? Yaitu di Kadesh, atau di tempat lain disebut Kadesh Barnea. Nah, kalau kita cocokkan dengan tadi di pasal 33 yang sedang kita baca ini, di bilangan pasal 33, jadi Kadesh tidak disebut secara persis, begitu ya. Dikatakan di pasal 33 ayat 8, mereka berangkat dari ayat 17 lah, mereka berangkat dari Kibrot Ta'wa, lalu berkemah di Hazerot. Ini persis, ya, di Hazerot itulah terjadi peristiwa Miriam, ya, sempat mau memberontak dan kena kusta. Ya, kemudian mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Nah, peristiwa di Kadesh Barnea ini tidak disebut secara spesifik di sini. Jadi Ritma itu di mana? Ya, kita tidak tahu persis Ritma di mana. Tapi kemudian akhirnya disuruh. Tetapi yang paling penting adalah di sini antara Hazerot dengan Ritma ini. Antara Hazerot dan Ritma rupanya ada tempat persinggahan, yaitu Kadesh Barnea. Yang mungkin karena singkat di sana, ya, hanya 40 hari 40 malam, yang tidak disebutkan. Dan disitulah terjadi titik balik bagi orang Israel. Tadinya mereka akan masuk ke tanah Kanaan, itu mereka sudah senang, mereka sudah siap. Tapi ketika 12 orang pengintai kembali dan membawa kabar busuk, mereka tidak membawa kabar iman bahwa ya tanah itu baik, kita percaya janji Tuhan. Tidak, mereka malah menjadi takut. Mereka bilang, wah, itu negeri yang kacau, negeri yang memakan penduduknya, negeri yang penuh dengan raksasa, dan kita seperti belalang. Dan mereka melemahkan semangat umat itu, kecuali 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan sangat marah karena orang Israel jadi menolak untuk pergi. Maka mereka menuduh Tuhan dan menuduh Musa, kamu bawa kami keluar supaya kami mati, ya, supaya anak-anak kami menjadi tawanan. Dan Tuhan marah sekali. Tuhan bilang, oke, kalian yang tidak percaya, kalian yang akan mati, dan anak-anak kalian justru itulah yang akan masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan bilang, aku akan membuat kalian di padang gurun 40 tahun sampai habis semua generasi yang telah menentang aku ini, semua generasi yang telah berbuat jahat, telah melihat semua mukjizat di Mesir tapi tidak percaya sama Tuhan, akan mati, ya. 20 tahun ke atas semua yang dihitung, ya. Ingat, bilangan kan dimulai dengan penghitungan, makanya ada sensus, makanya disebut kitab bilangan. Dan semua yang disensus yang 20 tahun ke atas akan mati, gitu. Dan ya demikianlah akhirnya kita membaca dari ayat 19 sampai ke ayat yang ke-37 tadi, ya, perjalanan mereka, gitu. Perjalanan mereka selama 38 tahun itu, saudara kasih Tuhan. Dan ya, kita melihat sebenarnya 38 tahun itu sangat sedikit yang diceritakan kepada kita. Sangat sedikit sekali. Kita hanya diceritakan beberapa peristiwa pada 38 tahun itu. Kebanyakan berlalu dengan begitu saja. Ini bisa kita sebut sebagai tahun-tahun kegersangannya Israel. Dan itu kenapa bisa terjadi begitu? Ya, karena itu adalah tahun-tahun mereka dalam pemberontakan kepada Tuhan. Dalam pemberontakan, bahkan ada indikasi selama tahun-tahun itu mereka tidak menyunatkan anak-anak mereka. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan di mata Tuhan sebenarnya.
Dan uh, efeknya adalah tidak ada tercatat apa-apa tentang orang Israel yang membanggakan ya selama tahun-tahun ini ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Selama kita dalam pemberontakan kepada Tuhan, kita akan mengalami tahun-tahun kegersangan juga. Anda boleh melewati hidup, Anda boleh ulang tahun. Anda tahun berapa? Anda berapa umurnya tahun ini? Dan 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, kalau Anda dalam pemberontakan kepada Tuhan, maka Anda bisa sama seperti orang Israel di sini. Hanya sekedar lewat saja, hanya lewat dalam hidup ini. Anda tidak bisa merasakan kemenangan dalam Tuhan. Anda tidak bisa merasakan victory dengan Tuhan. Oh, ini berbeda dengan orang yang hidup berjalan dalam Tuhan. Maka dia ada banyak kisah-kisah kemenangan iman yang dia miliki, bahwa dia berhasil mengalahkan dosa ini. Dia berhasil dalam hidupnya. Dia dituntun oleh Tuhan. Tetapi orang yang memberontak kepada Tuhan, dia mengalami tahun-tahun kegersangan rohani, saudara kasih Tuhan. Dan kita membaca di sini, ya, Tuhan hanya sekedar mencatat dari Ritma kemana? Rimon Peros ke Libna, Libna ke Risa ke Kehelata. Dan terus terang ini adalah bacaan yang cukup membosankan begitu, monoton ya. Anda dari sini ke sana, dari sini ke sana, dari sini ke sana begitu. Kalau misalnya teman Anda cerita, misalnya dia tur ke Eropa nih, ya ada orang tur ke Eropa. Kalau Anda, ceritakan dong, liburan Anda gimana? Lalu dia cerita, ya saya dari Jakarta ke Singapura, ya Singapura ke London, London ke Manchester, Manchester ke Liverpool, Liverpool ke Edinburgh, Edinburgh ke Barcelona, Barcelona. Mungkin stop, saya nggak mau tahu itu. Saya bukan cuma itu yang saya mau tahu, saya pengen tahu isinya apa gitu kan. Itu hanya mendaftar nama kota-kota yang dia lalui, ya, maka itu tidak menarik sebenarnya. Itu tidak menarik. Tapi apa isinya? Apa yang kamu lakukan? Di London ketemu apa ya? Kalau apa pencinta sepak bola, ya, ada nggak klub yang dipergi? Ke Manchester ada nggak? Dan lain sebagainya, saudara Tuhan. Nah ini monoton karena ini tahun-tahun kegersangan. Gitu. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan Israel di tahun-tahun ini. Ya, ini adalah tahun-tahun di mana mereka dihukum karena pemberontakan mereka. Gitu. Nah, kita melihat di sini ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, Anda mungkin bertanya, oh kalau memang ini monoton, memang ini ya tahun-tahun kegersangan, kenapa dicatat oleh Tuhan kalau begitu? Nah, di sini kita melihat sisi lain bahwa tidak ada sesuatu hal pun yang dicatat dalam firman Tuhan yang tidak ada gunanya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, gitu. Jadi sangat jelas sekali. Nah, kenapa Tuhan catat kalau begitu? Ya, Tuhan catat. Ya. Ada lebih dari 30 nama di sini. Lebih dari 30 nama tempat yang tercatat di sini. Tuhan catat justru untuk memperlihatkan walaupun mereka dalam pemberontakan seperti itu, Tuhan tetap mencatat semuanya. Ya. Dan Tuhan tetap memperhatikan mereka. Nah, ini menjadi istilahnya penghiburan bagi kita. Apalagi kalau kita tidak memberontak sama Tuhan. Ya, kalau hal-hal sedetil ini saja Tuhan catat dari orang Israel, bagaimana dengan kita? Setiap langkah hidup kita itu diperhatikan oleh Tuhan, saudara Tuhan. Apalagi kita yang percaya kepadanya. Setiap langkah hidup kita diperhatikan oleh Tuhan. Dia mencatat semuanya. Ya. Dan ini menjadi penghiburan. Tuhan bukan tersesat nanti. Tuhan bukan hilang jalan. Tuhan bukan lupa apa yang terjadi pada kita. Tapi Dia ada bersama dengan kita senantiasa. Oke, lanjut lagi, saudara. Lanjut. Ayat 38 sampai ayat yang ke-49. Saya bacakan, ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Jadi akhirnya mereka sampai Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ya, jadi mereka tidak jadi masuk ke Kanaan dari selatan. Tadinya di Kadesh Barnea itu selatannya Kanaan, tapi akhirnya mereka putar-putar 40 tahun dan mereka mau masuk dari timur sekarang. Timur dari Sungai Yordan. Mereka masuk dari Sungai Yordan dari perbatasan tanah Edom. Dan di situ Harun mati. Ingat Tuhan bilang semua di atas 20 tahun akan mati kecuali Kaleb dan Yosua. Dan rupanya ternyata termasuk Harun. Ya, termasuk Harun akan mati. Dan mungkin dia sempat berpikir dia akan jadi pengecualian karena dia imam besar, tapi tidak, saudara kasih Tuhan. Nah, Tuhan tidak main favorit seperti itu ya. Apalagi Harun juga punya andil kesalahannya ketika dia dalam kasus lembu emas, yaitu adalah kesalahannya Harun. Jadi Harun mati dan dia mati berumur 123 tahun. Musa mati 120 tahun. Mereka mati di tahun yang sama, hanya beda bulannya, saudara. Harun mati di bulan kelima tahun ke-40. Nanti Musa mati beberapa bulan kemudian.
Jadi mereka mati pada tahun yang sama. Harun mati 123 tahun, Musa mati 120 tahun, dan mereka berbeda usia 3 tahun. Kemudian kita melihat di sini ayat yang ke-40 sampai 49 tadi belum kita baca ya. Ayat 40 sampai 49. Pada waktu itu raja negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari gunung Hor lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad lalu berkemah di Almon Diblataim. Mereka berangkat dari Almon Diblataim lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Ya. Jadi di sini dicatat ya, bahwa bagaimana pergerakan mereka dalam persiapan masuk ke tanah Kanaan. Dan itu juga sudah dicatat di pasal-pasal sebelumnya di kitab Bilangan. Terjadi beberapa pertempuran melawan beberapa orang raja Kanaan di situ ya, atau raja Kanaan yang di sebelah timur sungai Yordan. Jadi bukan Kanaan yang di sebelah barat, tapi yang di sebelah timur. Ya, itu bisa kita baca kalau Anda mau lihat ulang di Bilangan 21. Ada melawan Sihon, ada nanti melawan Og gitu ya. Ada juga melawan si Balak, orang-orang Moab ini gitu. Dan itu adalah kemah-kemah tempat mereka berada begitu. Oke, kita lanjut lagi ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-56. Sesudah mendaftar semua ini, tempat-tempat ini, nah ada pesan nasihat dari Tuhan. Baca mulai ayat 50. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Ya, nasihat yang Tuhan berikan melalui Musa adalah, sekarang kalian sudah siap-siap masuk, dan ketika kalian masuk, maka kalian harus memusnahkan negeri itu, memusnahkan semua penduduknya, kemudian memusnahkan semua penyembahan mereka, ya batu-batu berukirnya, ya patung tuangannya, ya bukit pengorbanannya, semua harus dimusnahkan gitu. Nah, mungkin ada yang berkata, "Wih, kejam sekali." Tapi saudara yang kasih Tuhan, ini bukan kekejaman ya. Dan ada yang memprotes di sini, kenapa Tuhan memberikan tanah ini kepada orang Israel begitu? Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita harus ingat bahwa sesuai dengan kata Mazmur, dalam Mazmur pasalnya yang ke-24, Mazmur pasalnya yang ke-24 ayat 1 berbunyi, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, sebenarnya yang memiliki bumi adalah Tuhan, dan Tuhan berhak untuk menetapkan kamu bangsa ini di tempat ini, kamu bangsa ini di tempat ini. Nanti di kerajaan 1000 tahun itu yang akan Tuhan lakukan. Ya, Tuhan akan menetapkan batas bagi bangsa-bangsa. Israel akan ditetapkan batasnya, dan bangsa-bangsa lain akan ditetapkan batas-batasnya. Nah, tetapi ingat, Tuhan sudah menjanjikan tanah ini kepada Abraham dan lain-lainnya. Mungkin Anda bertanya, kasihan dong orang-orang di dalamnya yang harus dimusnahkan. Tetapi ingat, tadi kita sudah baca Kejadian pasal 15. Ini mereka ini adalah orang yang jahat. Tuhan sudah memberi mereka kesempatan untuk bertobat, tapi mereka terus jahat, dan ketika genap kejahatan mereka sudah tidak bisa ditolerir lagi, barulah Tuhan mendatangkan orang Israel untuk memusnahkan mereka.
Jadi pemusnahan mereka oleh Israel adalah penghakiman Tuhan atas mereka sebenarnya. Dan kita hari ini tidak bisa berkata Tuhan kejam. Ini adalah penghakiman Tuhan atas mereka. Sama seperti Tuhan akan menghakimi semua manusia di muka bumi ini, bahkan akan memasukkan mereka yang sudah berdosa dan dosanya belum diselesaikan ke dalam neraka. Nah, ini kita melihat. Jadi Tuhan suruh basmi semuanya, karena kalau tidak mereka akan, katanya ya, menjadi selumbar di mata, menjadi duri di lambung. Maksudnya orang-orang ini akan memutarkan hati Israel untuk menjauh dari Tuhan. Ya, mereka akan menggoda orang Israel untuk menyembah berhala, dan ya, Tuhan, ketika Israel nanti akan berbuat seperti itu, maka Tuhan justru akan membasmi Israel dan mengusir mereka dari tanah itu. Dan ini memang terjadi, saudara. Jadi Tuhan memang tidak pilih kasih. Ya, Israel umat pilihan, tapi ketika Israel berdosa, Tuhan mengusir mereka dari tanah mereka. Dan ini yang harus dicamkan baik-baik. Sehingga kalau kita lihat di sini, ketika mereka masuk, mereka musnahkan semua di sana, dan mereka harus membuang undi. Ya, suku yang besar dapat bagian yang besar, suku yang kecil dapat bagian yang kecil. Jadi intinya, sebagaimana Tuhan menambah jumlah orang mereka, sejumlah itu pula lah sebenarnya Tuhan memberkati mereka dengan tanah yang akan Tuhan berkati kepada mereka. Dan sungguh suatu pelajaran, ya. Sebenarnya perjalanan orang Israel keluar dari Mesir sampai ke titik ini, semua itu adalah pelajaran yang sangat indah, pelajaran rohani. Di dalam Korintus dikatakan itu dicatat untuk menjadi pelajaran bagi kita. Pertanyaannya, maukah kita belajar dari itu? Maukah kita menerapkannya? Maukah Anda hidup berkemenangan dalam Tuhan? Percaya kepadanya, taat kepadanya. Kalau dosamu belum diselesaikan, ingat anak domba Allah telah disembelih. Percayakanlah dosa-dosamu padanya. Sampai sekian dulu, saudara yang kasih Tuhan. Saya akan undur diri. Berikutnya kita akan masuk ke pasal-pasal selanjutnya. Saya tidak tahu masih berapa kali lagi, ada 3 pasal. Apakah masih 2 kali atau 3 kali atau bahkan 1 kali ketemu lagi. Tapi sebentar lagi kita akan selesai kitab Bilangan. Sampai berjumpa kalau begitu. Sampai bertemu lagi, Tuhan kiranya memberkati. Maranatha.